Analisis sidik jari, kromatografi lapis tipis, rimpang temu mangga atau kurkuma mangga. Pendahuluan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan metode analisis sidik jari, rimpang temu mangga atau kurkuma mangga untuk kendali mutunya. Di dalam tulisan ini telah dikembangkan suatu metode analisis sidik jari rimpang temu mangga menggunakan kromatografi lapis tipis. Metodologi penelitian menggunakan alat yang pertama, KLT aplikator semi otomatis Camag Linomat 5, yang kedua, bejana kromatografi Twintrogs, yang ketiga, Camag Reprostar 3, yang keempat, aplikasi Winchets, yang kelima, ultrasonikator Branson 1510, dan menggunakan bahan 1. Rimpang temu mangga, 2. Pelat KLT silika gel, 3. N-heksana, 4. Diethil ether, 5. Diklorometana, 6. Kloropom, 7. Etil asetat, 8. Etanol, 9. Aseton, 10. Metanol, 11. Asetonitril, 12. Asam sulfat. Prosedur penelitian. Yang pertama, ekstraksi simplisia. Serbuk sampel ditimbang sebanyak 1 gram, ditambahkan dengan 10 ml etanol, kemudian diekstraksi selama 30 menit menggunakan ultrasonikator dengan frekuensi 42 kHz pada suhu ruangan. Terakhir, ekstrak disaring ke dalam botol yang bersih, kemudian ditutup rapat. 2. Preparasi pelat dan kondisi aplikasi sampel. Pelat KLT silika gel 60F254 dipotong dan dikembangkan dalam bejana kromatografi yang telah dijenuhkan dengan metanol. Pelat dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 105 derajat Celcius sampai kering. Pelat yang telah kering digunakan untuk aplikasi sampel. Penotolan sampel menggunakan KLT aplikator semi otomatis atau Camag Linomat 5. Kondisi aplikasi sampel, gas pembawa menggunakan gas nitrogen. Sampel diaplikasikan konstan dengan laju 70 ml per detik. Aplikasi volume sampel sebesar 15 lebar pita 8 mm dan jarak antar spot pita sebesar 4 mm. 3. Pemilihan fase gerak. Ekstrak M diaplikasikan pada pelat. Pelat yang telah dilakukan penotolan ekstrak dikembangkan dalam bejana yang telah dijenuhkan dengan pelarut tunggal sebanyak 10 ml selama 30 menit. Pelarut yang digunakan yaitu N-heksana, diethil ether, asetonitril, aseton, diklorometana, kloropom, etil asetat, etanol, metanol, dan kombinasi beberapa pelarut. Pelat dikembangkan sehingga fase gerak mencapai tinggi 8 cm dari posisi aplikasi ekstrak. Setelah pengembangan selesai, pelat dikeluarkan dan dikeringkan pada suhu ruang, kemudian diamati kromatogramnya. 4. Pembuatan reaksi pewarna, deteksi, dan derivatisasi komponen menurut Reich dan Skibili tahun 2006. Derivatisasi komponen dilakukan dengan cara pelat dicelupkan menggunakan reaksi asam sulfat 10%, kemudian keringkan menggunakan oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Pelat yang kering diamati pada sinar tampak dan UV 366 nanometer. 5. Validasi metode. Parameter validasi metode yang dilakukan meliputi 1. Presisi. Dilakukan dengan 3 kali pengulangan dan 3 hari yang berbeda atau presisi antara. 2. Ketegran. Dilakukan dengan pengembangan pelat pada perbedaan tipe bejana atau Twintrog dan flat bottom dan jarak pengembangannya atau 7 cm dan 8 cm. Yang ketiga, spesipias. Dilakukan dengan membandingkan analisis sidik jari temu mangga dari beberapa lokasi atau M1 sampai M5.
Hasil dan pembahasan. Spesifitas. Spesifitas metode pengujian rimpang temu mangga diukur dengan membandingkan rimpang temu mangga dengan tanaman obat lain yang memiliki kesamaan secara fisik dan juga berkerabat dekat dengannya. Sampel serbuk rimpang bangle atau dianalogikan B, kunyit K, dan temulawak L dipilih sebagai pembanding karena berkerabat dekat dengan serbuk rimpang temu mangga. Serbuk-serbuk tersebut cukup sulit dibedakan dengan serbuk rimpang temu mangga dan mungkin dapat dijadikan sebagai pemalsu dari serbuk rimpang temu mangga tersebut. Nah, di sini terdapat gambar, yaitu gambar pola sidik jari KLT temu mangga, bangle, kunyit, dan temulawak pada uji ketegaran jarak pengembangan dengan deteksi UV 366 nanometer setelah derivatisasi. Nah, untuk gambar selanjutnya yaitu gambar spesifitas pola sidik jari KLT serbuk rimpang temu mangga dari 5 tempat yang berbeda, yaitu M1, M2, M3, M4, M5, produk serbuk jabung rimpang temu mangga. Untuk J itu standar kurkuminoid. Untuk A itu kurkumin, untuk B demetoksikurkumin, dan untuk C bis-demetoksikurkumin. Hasil analisis KLT yang dilakukan terhadap serbuk temu mangga dari beberapa lokasi menunjukkan kromatogram yang cukup berbeda nyata. Rimpang temu mangga memiliki satu pita berwarna biru tua yang dapat dijadikan sebagai ciri khas dan pembeda dengan rimpang lain dengan nilai RF sebesar 0,36. Salah satu kandungan kimia yang dimiliki rimpang temu mangga yaitu demetoksikurkumin. Pola sidik jari dari 5 sampel rimpang temu mangga yang diperoleh dari berbeda-beda tempat terlihat mengandung senyawa demetoksikurkumin dengan RF 0,48 yang menghasilkan warna jingga kecoklatan dengan intensitas warna yang rendah. Sementara itu, rimpang bangle dan temulawak mengandung senyawa kurkumin dan demetoksikurkumin, sedangkan rimpang kunyit mengandung kurkumin, demetoksikurkumin, dan bis-demetoksikurkumin. Pola sidik jari yang dihasilkan antara M1, M2, M3, M4, M5, dan J tidak terlihat berbeda dari jumlah pita yang dihasilkan. Namun, intensitas warna berbeda pita terlihat berbeda. Hal ini diduga konsentrasi suatu senyawa yang dimiliki rimpang temu mangga berbeda dari tempat yang berbeda. Kesimpulannya, yang pertama, metode analisis sidik jari kromatografi lapis tipis rimpang temu mangga telah berhasil dikembangkan. Yang kedua, fase gerak terpilih adalah kloroform banding etil asetat dengan perbandingan 8:5:1,5 yang mampu memisahkan 11 pita pada serbuk rimpang temu mangga dengan deteksi UV 366 nanometer setelah diderivatisasi menggunakan reaksi asam sulfat 10%. Oleh karena itu, metode ini dapat digunakan untuk kendali mutu rimpang temu mangga.